Normalnya siklus haid itu berkisar antara 21 sampai 35 hari. Namun bukan harus setiap bulannya itu 21 hari. Kemudian jika seorang wanita mengalami PCOS atau sindrom ovarium polikistik, maka akan membuat siklus haidnya menjadi tidak teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normalnya seorang wanita akan mengalami menstruasi setiap bulannya, baik itu menstruasi dengan siklus pendek maupun menstruasi dengan siklus panjang. Dan lamanya menstruasi pada setiap wanita itu pasti berbeda-beda. Namun ada beberapa wanita itu mengalami menstruasi yang mungkin 1 kali 3 bulan atau 1 kali 5 bulan, bahkan mungkin dalam 1 bulan mengalami 2 sampai 3 kali menstruasi. Di video kali ini bersama saya DP Febriani, perawat kamar bedah. Kali ini saya akan membahas mengenai penyebab menstruasi tidak teratur dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk mengetahui apakah siklus haid kamu tersebut teratur atau tidaknya, harus tahu terlebih dahulu siklus haid yang dialami. Cara menghitungnya adalah dengan cara menghitung hari pertama haid bulan kemarin sampai ke hari pertama haid bulan ini. Lalu kamu hitung. Normalnya siklus haid itu berkisar antara 21 sampai 35 hari. Namun bukan harus setiap bulannya itu 21 hari atau 34-35 hari. Namun setiap 21 sampai 35 hari kamu akan mengalami haid. Itu dikatakan haid teratur. Jika kamu mengalami haid hanya sekali 3 bulan atau 2 bulan sekali, atau bahkan baru 10 hari sudah haid lagi, berarti siklus haid kamu dikatakan tidak normal. Biasanya menstruasi ini tidak lancar terjadi pada tahun-tahun pertama setelah seorang wanita mengalami masa pubertas. Jadi bagi ibu-ibu yang memiliki anak gadisnya nih yang baru haid untuk pertama kalinya, ini jangan khawatir jika anak gadisnya haid 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ini masih tergolong normal karena hormonnya ini belum stabil. Namun jika sudah teratur haidnya, kemudian tiba-tiba terjadi kondisi haid yang tidak teratur, atau malah mungkin tidak haid sama sekali, mungkin terjadi karena kondisi yang akan saya bahas berikut ini. Yang pertama adalah karena ketidakseimbangan hormon. Hormon estrogen, hormon progesteron, dan juga hormon perangsang folikel adalah hormon utama yang bertanggung jawab untuk mengatur siklus menstruasi. Jika terjadi gangguan pada hormon tersebut, mengakibatkan menstruasi menjadi tidak lancar. Dan ketidakseimbangan hormon ini sering terjadi pada usia remaja yang baru pertama haid atau wanita yang mendekati masa menopause. Yang kedua adalah pada seorang wanita yang menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi hormonal ini dapat menyebabkan haid tidak lancar. Kontrasepsi hormonal itu seperti suntik, pil KB, dan implan. Jenis alat kontrasepsi ini bekerja dengan menghentikan ovulasi sehingga menyebabkan siklus haid menjadi terganggu. Jika kamu ingin agar siklus haid menjadi lancar kembali, ada baiknya untuk memilih alat kontrasepsi yang digunakan adalah kontrasepsi non-hormonal. Kemudian jika seorang wanita mengalami PCOS atau sindrom ovarium polikistik, maka akan membuat siklus haidnya menjadi tidak teratur. Sindrom ovarium polikistik ini merupakan kondisi berkembangnya kista di bagian ovarium yang menyebabkan kadar testosteron menjadi lebih tinggi sehingga mencegah
atau menunda terjadinya ovulasi dan juga menstruasi. Kondisi PCOS ini juga salah satu resiko pasangan tidak mendapatkan keturunan. Kemudian bisa terjadi bila mengalami gangguan makan seperti anoreksia nervosa, kemudian bulimia nervosa. Ini bisa mengganggu siklus haid, di mana penderita yang mengalami kondisi ini mengalami penurunan berat badan yang drastis, sehingga otak akan menghentikan melepaskan hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Atau bisa saja haid tidak teratur pada wanita yang terlalu banyak berolahraga, pengen sehat, pengen kurus, tapi olahraga yang dilakukan secara berlebihan dengan diet ketat. Maka kombinasi olahraga ekstrim dan juga diet ketat ini akan mempengaruhi siklus menstruasi. Jika kamu ingin mempertahankan berat badan ideal, lebih baik berkonsultasi dengan ahli gizinya agar tindakan yang dilakukan tidak berpengaruh buruk bagi kesehatan organ yang lain. Kemudian haid yang tidak teratur bisa terjadi pada ibu yang menyusui bayi secara eksklusif, di mana hormon prolaktin yang berperan dalam produksi ASI dapat menekan ovulasi. Ibu dengan pemberian ASI eksklusif bisa tidak hamil sama sekali. Namun jangan khawatir, jika ibu tidak menyusui secara eksklusif lagi, maka haid akan kembali lancar. Kemudian bisa terjadi pada seorang ibu yang mengalami tingkat stres yang tinggi. Ketika mengalami stres, maka tubuh akan melepaskan hormon kortisol atau adrenalin. Hormon stres ini berinteraksi dengan hormon seks yang akan mengatur menstruasi. Sehingga orang yang mengalami stres yang tinggi ini bisa mengalami haid lebih lama atau lebih berat. Berikutnya adalah pada seorang wanita yang mengalami perimenopause. Perimenopause ini dimulai sekitar 4-8 tahun sebelum terjadinya menopause. Biasanya terjadi pada wanita yang berusia 40 tahunan. Kemudian bisa terjadi juga pada wanita yang mengalami masalah tiroid. Kelenjar tiroid akan menghasilkan hormon tiroid yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Jika terjadinya hipotiroid, maka menstruasi akan lebih berat dan lebih lama. Namun jika mengalami hipertiroid, siklus haid malah menjadi lebih pendek dan lebih sedikit. Dan bisa terjadi pada wanita yang mengalami endometriosis. Endometriosis ini juga dapat membuat siklus haid menjadi tidak lancar, di mana saat seorang wanita mengalami endometriosis, maka dapat mengalami perdarahan yang hebat saat haid, kemudian menstruasi menjadi lebih lama, kemudian mengalami rasa sakit saat terjadinya menstruasi. Dan jika kamu mengalami fibroid rahim atau adanya massa yang tumbuh pada dinding rahim, ini dapat juga mempengaruhi siklus haid. Bahkan kondisi ini juga dapat menyebabkan menstruasi menjadi lebih berat dan dapat terjadinya anemia atau kekurangan darah pada wanita tersebut. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke media sosial kamu agar yang lain juga dapat mengetahui informasi ini. Sampai jumpa dengan saya, Devi Febriani. Stay healthy.